Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan judul Mengatasi Rasa Bosan. Mengatasi rasa bosan. Gimana? Tinggal di rumah, sudah bosan? Sama, kita semua mengalami rasa bosan yang luar biasa. Itulah sebabnya para sahabatku, mari kita bersama-sama mencari solusinya supaya kita bisa mengatasi rasa bosan ini. Dan untuk mengatasi rasa bosan ini harus dicari sumbernya. Apa sumbernya yang membuat kita menjadi bosan? Saya sudah menemukan salah satu ya sumbernya, yaitu kurangnya rekreasi. Tidak bisa jalan-jalan. Tahu sendiri para sahabat saya ini orangnya sangat aktif. Senang sekali jalan-jalan, kuliner, pergi ke tempat-tempat yang spesial. Tapi karena harus tinggal di rumah, maka saya tidak bisa jalan-jalan. Maka saya menyebut kurangnya rekreasi, tidak bisa jalan-jalan. Para sahabat bisa mencari sumber yang membuat para sahabat menjadi bosan. Silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Bebas, ya bebas. Kita bisa menulis apa yang membuat saya menjadi bosan. Satu saja, tidak boleh banyak-banyak. Satu saja. Oke, para sahabatku yang dicinta oleh Tuhan, memang tugas kita sekarang ini adalah bagaimana kita menjadi kreatif. Supaya kita tidak ditenggelamkan oleh yang namanya rasa bosan ini. Bagaimana caranya? Di media itu kan ada banyak sekali konten-konten yang positif. Kita bisa cari itu konten-konten yang positif. Tujuannya adalah supaya kita bisa menghidupkan kreativitas kita. Jangan dicari konten-konten yang negatif. Nanti membuat dirimu menjadi malah pressure ya toh, malah terbebani. Carilah konten-konten yang positif ya, konten-konten yang positif yang bisa menghidupkan kreativitasmu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menawarkan kepada para sahabat bagaimana kita bisa mengatasi rasa bosan ini. Ada 3 hal yang saya tawarkan. Yang pertama, belajarlah hal yang baru. Saya sudah menyebut adanya COVID-19 ini akan membuka yang namanya perubahan yang baru. Dan banyak orang sudah memberikan prediksi, analisis, dan bahkan persiapan bagaimana menghadapi perubahan tata dunia ini setelah COVID-19. Maka mau tidak mau kita juga harus belajar. Siapapun yang tidak mau belajar, siapapun yang tidak bisa beradaptasi, maka dia akan ketinggalan. Dia akan bingung. Dan setiap hari adanya hanya pressure, emosi. Maka penting sekali poin ini. Belajarlah hal-hal yang baru.
Lalu yang kedua, tingkatkanlah keterampilan yang sudah kita miliki. Kita harus meningkatkan kemampuan yang sudah kita miliki ini, keterampilan yang sudah kita miliki ini. Tuhan sudah memberikan karunia, talenta yang luar biasa. Dan sekarang adalah waktunya bagi kita untuk meningkatkan keterampilan yang sudah kita miliki ini. Tadi saya sudah menyinggung, carilah konten-konten yang positif yang bisa dikolaborasi, ya, dikolaborasi dengan kemampuanmu, dengan keterampilanmu, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk banyak orang. Lalu yang ketiga yang saya rekomendasikan adalah nikmatilah, rayakanlah, dan hargailah hidupmu. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana kamu bisa menikmati, bisa merayakan, dan menghargai hidupmu. Pasti para sahabat akan bertanya, bagaimana Romo caranya? Supaya saya bisa menikmati, bisa merayakan, dan menghargai hidup ini, di mana saya sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bagaimana Romo caranya? Mau tahu? Saya kasih kata kunci. Dan itu ada di dalam Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Dicatat para sahabatku, ini sangat penting supaya kita bisa menikmati, bisa merayakan, dan menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Mazmur 19 ayat 12 dan 14. Mari kita baca, kita simak bersama-sama. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ditangkap ya pesannya. Kita minta supaya diajari oleh Tuhan, supaya bisa menghitung hari-hari kita. Setiap hari adalah penting. Dan ketika kita bisa menghitung hari-hari kita, maka kita bisa belajar untuk menjadi bijaksana. Itu ayat 12. Sekarang ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Lihat pesannya. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan di pagi hari. Tidak pada tengah hari, tidak pada malam hari, tetapi kita minta kepada Tuhan supaya diberi kasih setia di pagi hari. Supaya apa? Supaya para sahabat bersemangat. Sama seperti saya. Setiap pagi saya bersemangat untuk membagikan pengalaman rohani ini. Dan itulah yang kita minta dari Tuhan. Supaya kita diberi kasih setia Tuhan di pagi hari. Mengapa kita minta kasih setia Tuhan di pagi hari? Karena dikatakan kemudian demikian. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jelas sekali sekarang ya pesannya. Setelah kita mengalami kasih dari Tuhan, karena kita ingin bersorak-sorai dan bersukacita di hari-hari kita. Dan itu para sahabat kuncinya. Sukacita yang bisa mengatasi kebosanan. Kalau misalnya hati kita penuh dengan sukacita, tidak bisa itu ya ditembus dengan yang namanya kebosanan. Oke, tahu ya? Buatlah
hatimu bersukacita. Karena kita sudah dikenyangkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, mari kita menghitung hari-hari kita. Bisa dengan jari-jari kita. Berapa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah mengetahui berkat yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa menikmati, kita bisa merayakan, kita bisa menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa melakukan itu semua, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, kenyangkanlah hidupku ini dengan kasih setiamu. Sehingga aku bisa mengalami sorak-sorai dan sukacita pada hari-hari. Dan ketika aku bisa mengalami sukacita yang luar biasa, akan ku tenggelamkan yang namanya rasa bosan itu. Oke? Kamu bisa. Pasti kamu bisa. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.